Ya, malam semua. Udah 2 hari yang lalu kita bahas transfernya Serie A. Sekarang mungkin kita geser dikit ke Britania nih, ke IPL. Kira-kira reviewnya seperti apa sih? Ini ya menurut pandangan gue aja sebagai orang yang suka nonton bola. Nah, mungkin dari tim-tim topnya aja ya, kayak yang video sebelumnya. Kita start dari mungkin Chelsea dulu. Chelsea itu ya udah kita tahu ngelepas banyak pemain senior. 3 pemain ke rival ya. Kovacic ke City 1, terus Mount ke MU, sama si Havertz ke Arsenal. Itu kalau nggak salah harganya Kovacic 30 juta, Mount 55 segituan, Havertz 65 juta. Kekumpul tuh 145 juta dari tim-tim rival. Nah, ada juga pemain yang dilepas ke luar tapi masih di Eropa. Contoh, Pulisic 20 juta sama Loftus-Cheek. Loftus-Cheek itu gue nggak tahu gratis apa masih kena biaya. Nah, selain itu ada pemain yang sebenarnya masih bagus sebagai subs lah, dan inti juga masih bagus tapi dilepas juga. Mendy, si Koulibaly, padahal Koulibaly masih baru semusim, sayang banget dilepas ya. Sama Kante. 3 pemainnya dilepas ke Arab. Gue nggak tahu ini ngelepasnya kenapa, apa karena mereka musim kemarin ngerekrut puluhan pemain sampai 600 juta untuk menyeimbangkan keuangan atau gimana lah, nggak ngerti juga. Nah, sebagai gantinya mereka ngeboyong baru 2 pemain, si Nkunku sama Nicholas Jackson. Nicholas Jackson ini striker, real striker lah, dari Villarreal, 30 jutaan. Sama si Nkunku ini pemain yang lebih versatile. Sebenarnya kalau gue lihat posisi aslinya emang gelandang di belakang striker nomor 10, tapi bisa dari wing kanan, bisa dari wing kiri. Sering juga ditempatkan sebagai striker atau false nine lah di Leipzig. Ya mungkin Nkunku yang bisa berkontribusi ya, kalau Jackson gue nggak tahu lah, karena belum pernah lihat dia main juga. Nah, terus kita ke Liverpool deh. Liverpool ngelepas di awal bursa tuh 4 pemain kalau nggak salah. Si Firmino, Keita, Milner sama Oxlade. 3 midfielder sama striker Firmino kan. Semua gratis. Habis itu datengin 2 pemain, si Alexis McAllister yang dari Brighton sama Szoboszlai. Szoboszlai itu pemainnya Red Bull Leipzig ya, sama Nkunku satu tim. Nah, dua-duanya midfielder. Cuman yang gue lihat kalau si McAllister lebih ke pemain box to box lah, atau gelandang pekerja. Sementara si Szoboszlai mungkin bisa lebih sebagai pemain kreatif. Apa cukup? Nggak tahu juga, karena ternyata mereka juga baru ngelepas sih Jordan Henderson. Itu akhirnya dilepas ke Arab, join sama Gerrard akhirnya di, gue lupa, Al Ettifaq kalau nggak salah nama timnya ya, di Arab Saudi. Plus Fabinho juga isunya mau pindah, cuman ya belum ada informasi resmi lah gitu. Terus kita ke City kali ya. City sejauh ini yang dilepas secara resmi baru sih Gundogan free transfer ke Barca, yaitu goodbye dari Barca ya. Dan City pun menghargai lah, jadi dalam artian udah dengan atas jasa dari tahun 2015-16 di City sampai akhirnya bisa jual Champions League, akhirnya dilepas secara gratis. Nah, yang akan resmi juga menurut gue tuh sih Mahrez akhirnya infonya sih terakhir sudah tes medis di Arab. Gue lupa, coba gue lihat. Mahrez tes di Arab di mana dia lagi? Oh, Al Ahly. Dia gabung ke Al Ahly akhirnya. Info terakhir sudah tes medis beres dan akan segera berseragam Al Ahly. Ya kita tinggal tunggu aja. Itu City dapat duit 35 jutaan. Nah, yang datang baru Kovacic.
Kovacic mungkin untuk gantiin Gundogan bisa, atau mungkin nanti akan diplot sebagai DM bareng Rodri. Ya baik lagi ke Pep, karena dia dalam beberapa musim terakhir emang media itu nginfoin dia cukup ngefans lah sama gamenya Kovacic. Lah akhirnya bisa diboyong. Ya cuman kita nggak tahu nanti kedepannya akan main seperti apa. Nah, rumornya juga Bernardo Silva juga diisukan pindah. Nah, ini agak riskan karena Silva dan Mahrez itu sama-sama wing kanan. Jadi kalau misalnya mereka ngelepas dua-duanya di satu transfer yang sama, ya resiko, karena praktis nggak ada pemain yang lain. Mungkin Alvarez bisa taruh di kanan, siapa lagi, Grealish gue nggak tahu. Mungkin Cancelo bisa main di situ kalau dikasih kesempatan lagi. Cuman ya Pep yang lebih tahu lah kondisinya kayak apa. Terus kita ke ini dulu deh, the best team menurut gue di transfer kali ini itu Arsenal. Arsenal itu ngelepas dulu ya, yang di sini Maitland-Niles free transfer. Pablo Mari yang nggak kehitung karena udah nggak pernah main juga. Pablo Mari ke Italia sama Xhaka dapat 25 juta. Hebat nih Arsenal bisa jual Xhaka 25 juta ya ke Bayer Leverkusen, dan Bayer Leverkusen kok mau ya nerima bayar segitu. Tapi ya hebat Arsenal di situ lah. Nah, terus mereka ada beberapa pemain pinjaman yang balik kayak si Nuno Tavares, terus siapa strikernya tuh, Balogun itu juga kira balik kan. Nggak tahu nanti kedepannya akan dijual apa enggak. Pepe juga balik, Cedric juga balik. Plus udah datengin 3 pemain nih, si Havertz, Declan Rice sama Timber. Nah, menurut gue Havertz akan lebih bermain, mungkin bisa sebagai saksinya Odegaard atau sebagai pendampingnya Odegaard. Bisa dua-duanya. Tergantung nanti si Arteta main kayak apa kan. Kalau Rice harusnya pemain inti, entah nanti duet sama Partey atau sama Jorginho, atau main yang satu DM, atau bisa juga main sama Zinchenko kayak gitu, bisa juga. Cuman harusnya nggak mungkin kan Arteta ngeluarin 100 jutaan buat pemain di bench gitu kan, kayak enggak. Terus sama Timber ini pemain versatile di lini belakang, bisa main di back tengah, bisa main di back kanan. Cuman kita nggak tahu nanti kedepannya akan main seperti apa, karena back kanan sebenarnya ada Tomiyasu, Bennett bisa main di back kanan, masih ada Cedric. Apa bisa taruh di back tengah atau mungkin sebagai DN nanti, bisa juga. Itu makin banyak variasi lah untuk Arteta. Ya ini salah satu selama gue nonton bola dari tahun 2000 berapa ya, mungkin benar-benar ngikutin bola di 2008 2009, ini Arsenal yang transfernya paling top sih. Karena sebelumnya kan mereka biasa jual pemain, beli pemain satu kayak Ozil satu, terus habis itu Sanchez, nggak dalam satu jendela yang sama langsung ambil bintang banyak. Dan ini belum lagi infonya kan masih ngincer beberapa pemain kayak di depan. Bisa jadi mungkin nanti ya kita nggak tahu Vlahovic datang atau winger lagi datang atau midfield datang, ya kita lihat nanti lah move-nya kayak gimana dari Arteta sama si Edu. Terus siapa lagi ya, MU kali ya. MU nih kasihan juga karena kan sampai sekarang gue nggak dengar lagi berita soal take over yang dari Qatar, dari Sheikh Jassim itu yang dari Qatar. Ya karena itu kan jadi pergerakan terhambat ya. Ten Hag terhambat, cuman dapat budget mungkin 120-150-an, udah kepake buat 2 pemain, Mount sama Onana. Apakah dua-duanya penting? Pasti penting buat Ten Hag. Pasti udah dipersiapkan, akan diplot Mount di posisi apa. Untuk Onana udah tahu karena Onana tipe kiper yang seperti apa, udah pernah main sama Ten Hag dulu di Ajax, dimana
Ten Hag suka sama pemain kiper yang bisa nge-build up, sweeper keeper lah. Ya akhirnya direkrut Onana 50-an, mau juga 50-an ya kurang lebih ya. Udah 100, mungkin 110, 120 lah yang udah dikeluarin sama si MU. Kayak gitu. Kalau Spurs ya nggak tahu gue. yang direkrut tuh kipernya yang dari Serie A, lupa namanya siapa. Terus ada Madison sama ada yang pemain Fulham tuh, yang pemain dari Israel, lupa kalau nggak salah namanya siapa, yang dulu di Shakhtar Donetsk. Nah itu. Dan Spurs kan rumornya kencang cuman Kane aja, Kane yang diincar sama Munchen. Dan semoga pindah sih ke Munchen dia. Tersadarkan udah nggak akan dapat apa-apa di Spurs, udah stuck lah, udah jadi pencetak gol terbanyak, ya udahlah itu aja. Susah dapat gelar karena pesaing-pesaingnya jauh lebih kuat, jauh lebih kompetitif. Dan bukan dari segi pemain juga aja, bukan dari segi pemain aja, tapi dari pelatihnya juga, sistemnya juga. Meskipun kita nggak bisa nilai si Spurs kan dengan pelatih baru, si Postecoglou, yang kita nggak tahu mainnya kayak apa, tapi ya kita lihat aja lah. Oke, itu dulu kayak review transfernya. Oh iya, MU juga ngelepas De Gea ya. De Gea sih yang kerasa. Setelah itu kan ada Phil Jones dilepas, Alex Telles dilepas. Nanti kita lihat apakah ada rekrutmen lagi dari MU. Harusnya sih ada, karena Ten Hag masih butuh banyak pemain di berbagai posisi. Oke, bye, see you.